Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi barakati ulumihi wa ghafarahu bi masyayikhina amin. La yasihul wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'it tahuri wa huwa alladhi lam taqa fihi najasatun wa la syai'un tahirun yadhubu wa lam yakun qalilan musta'malan wa yanhasiru fi qismaini nazili minas samai wan nabi'i minal ardi. Tidak sah wudu, tidak sah mandi wajib, tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan menggunakan air suci yang mensucikan. Dan air yang suci dan mensucikan itu tidak jatuh ke dalamnya najis, tidak pula jatuh ke dalamnya sesuatu yang suci yang mudah larut, dan tidak pula air yang sedikit lagi musta'mal. Dan dibatasi air yang suci mensucikan itu dengan dua macam. Pertama, air yang turun dari langit. Yang kedua, air yang bersumber dari bumi. Wallahu a'lam. Demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah majelis taklim Rumah Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah, kajian kita sore hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan kita 2 bulan yang lalu, yaitu tentang Kitabut Thaharah, kitab yang menjelaskan tentang bersuci, dan di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu taharah secara bahasa, secara etimologi kalau bahasa anak sekolah. Maka secara bahasa, taharah itu artinya menghilangkan kotoran. Yang menghilangkan kotoran, baik kotoran itu kelihatan atau tidak kelihatan, itu namanya taharah.
Jadi yang namanya bersuci secara bahasa menghilangkan kotoran baik yang nampak atau tidak nampak. Itu namanya bersuci. Dulu sudah kita sampaikan toharah secara bahasa maknanya 4. Bagi ibu-ibu jawab bapak lain-lain tak takana, nan lain takana pasti tidak lupa. Tapi bagi yang lupa tidak takana gitu. Hah? Apa taharah secara bahasa itu dibagi 4. Pertama, kita ulang seketik, kita japui seketik. Pertama, membersihkan kotoran yang zahir yang ada di badan. Itu yang pertama. Misalnya ada darah laki di tangan, ada maaf nih kanai ciri kucing. Itu namanya dibersihan. Itu namanya membersihkan kotoran yang kelihatan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu membersihkan diri anggota badan yang 7 dari segala dosa dan maksiat. Itu juga namanya taharah. Membersihkan anggota badan kita yang 7 dari segala dosa dan kemaksiatan. Mana 7? Mato, talingo, muncuang, tangan, parui, kelamin, kaki. 7. Maka memaliau anggota badan dan 7 dari maksiat itu juga namanya taharah. Itu namanya juga taharah. Alai nan ketiga makna taharah secara bahasa yaitu menjaga hati dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Iri, dengki, bosuak parui. Ada itu bosuati, iri hati, ada bosuati segala dan hati dan ura-ura. Itu menjaga hati dari itu juga namanya taharah. Yang keempat, yang termasuk taharah yaitu yang paling tinggi, yaitu menjaga sir, hati yang paling dalam. Jangan sampai hati yang paling dalam jauh dari Allah. Maka menghiasi hati supaya selalu ingat kepada Allah, itu juga namanya taharah secara bahasa. Dan kita tidak akan membahas taharah yang demikian. Taharah yang akan kita pelajari adalah taharah yang bersifat lahiriah, yang nampak, yang kelihatan. Maka itulah yang akan kita bahas dalam masalah fikih kita. Maka kalau dululah kita kaji pertama tentang bersuci secara bahasa, sekarang kita bahas apa itu taharah secara istilah agama. Dalam istilah fikih, apa itu taharah? Taharah itu adalah fi'lun ma tatawaqqafu alaihi sihhatus salati wal ghusli wa izalatin najasi wa tayammumi. Jadi taharah secara istilah fikih, istilah agama adalah mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk supaya sah salat, sah wudu salat kita, sah mandiyawa, sah tayamumawa, sah menghilangkan najis awak. Maka itulah taharah secara ilmu fikih. Jadi mengarajokan sesuatu yang dibutuhkan supaya salat kita sah.
maka itulah yang dikatakan toharah secara ilmu fikih. Maka kalau menyebut demikian, maka nan dibahas dalam masalah fikih nan kita pelajari adalah ampe. Nan kita pelajari ampe. Ngan ampe kok mudah-mudahan kalau bisa tamai sehari ampe kali pertemuan selesai. Kalau bisa kalau setahun ya ampe tahun lo selesai. Ini ampe kok. Kalau makanya ibu kini mengaji kok ingin capek siap atau ingin mengerti? Kalau mengerti baru tenang-tenang kok ngaji. Maka apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita pelajari dalam bab toharah ini, dalam masalah toharah Quran yang kita pelajari dalam kitab fikih ini Quran kita pelajari. Maka yang akan kita pelajari dalam bab toharah ada 4. Pertama, tentang wudu dan apa saja aturan yang ada di dalamnya. 1. Dan kedua, yang akan kita pelajari adalah tentang mandi dan segala aturan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tentang tayamum dan apa saja aturan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, tentang menghilangkan najis dan segala hal yang berkait dengan aturan menghilangkan najis. Itulah yang kita pelajari dalam bab taharah. Jadi ada 4. Yang pertama tentang wudu. Yang kedua tentang mandi. Mau kasih itu mandi wajib. Kalau mandi biasa kecimpang dan seorang semua. Ya kan? Nampak? Yang ketiga tentang tayamum. Tayamum. Yang keempat tentang menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Inilah yang akan kita bahas dalam bab taharah. Jadi ampe kunan akan kita bahas dalam membahas toharah dalam fikih. Jadi tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum, dan tentang bagaimana menghilangkan najis. Tentu kituan suci. Ibu-ibu, kalau kita menyambut akan melaksanakan ibadah, maka ulama-ulama fikih sejak dari dahulu kalau menyambut salat, maka tentu tasawuflah sebelum salat itu perangkatnya namanya berwudu. Tidak sah salat kalau tidak wudu. Nah, kalau menyambut wudu, maka yang pasti kalau tasawuf baulur, maka ada perangkat baulur namanya ayah. Ayah. Maka ayah adalah salah satu perangkat untuk bersuci yang mesti kita pahami mana mulia, mana tidak dipakai untuk bersuci. Maka kalau menyangkut tentang ayat, maka ayat itu ada 3 pembagian. Ada 3 ayat. Nah, ayat yang 3 itu, aku yang akan masuk. Karena ini alat, ini perangkat. Kalau ingin bersuci, salah satunya pakai air. Dan air itu, kalau menyangkut ayat, dalam Islam ada 3 kategori air. Ada 3. Mana yang 3 itu? 1 air suci mensucikan. Yang kedua
Nan kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air tidak suci dan tidak mensucikan. Tiga. Baik. Yang pertama, air itu terbagi tiga. Jadi air yang untuk bersuci itu di air dalam Islam kategorinya ada tiga. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Air kok boleh dipakai untuk minum, boleh dipakai untuk masak, boleh dipakai untuk ulur, boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai untuk mencuci. Itu namanya air suci lagi itu yang pertama. Jadi airnya suci lagi mensucikan. Untuk minum boleh, untuk masak nasi boleh, untuk mandi boleh, baulur boleh, untuk mengasih boleh. Itu namanya air suci lagi mensucikan. Yang kedua, ada air suci tidak mensucikan. Nyo suci tapi tidak mensucikan. Untuk masak boleh. Masak boleh kok? Untuk minum boleh, tapi bau luak tidak boleh. Untuk mandi tidak boleh. Air itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Atau misalnya air kopi, air teh, suci nak? Air itu suci, kopi suci nak? Teh suci nak? Airnya suci tapi tidak jangan dicoba-coba cebok jor. Jadi bahasa kuino mabayo. Maka air yang kedua ini air suci tidak mensucikan. Maka kalau airnya suci mensucikan, boleh dipakai untuk minum bisa, untuk masak bisa, mandi bisa, baulur bisa, manga-manga bisa. Tapi kalau airnya suci tidak mensucikan, dia hanya boleh untuk masak, untuk diminum, untuk sesuatu yang disimpan dikonsumsi. Tapi untuk dipakai baulur tidak boleh, mandi tidak boleh, mainkan najis tidak boleh. Tidak sah dia. Kenapa? Dia tidak Dua. Yang ketiga, ada air itu yang air tidak suci dan tidak mensucikan. Itu namanya air najis. Air lakane najis. Kalau air lakane najis kok sudahlah itu tidak suci, tidak lo bisa mensucikan. Itu namanya air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, kini awak masuk air yang pertama. Air yang suci lagi kita masuk dulu yang pertama. Kita masuk air yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Nih, jadi
Ngan kali bahas kini di pertemuan kali ini air yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Air yang pertama. Air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan. Ma air yang suci. Terus selalu masuk ke situ. Nama air yang suci lagi mensucikan. Bara macamnya air yang suci lagi mensucikan itu bara macam. Maka air yang suci lagi mensucikan itu jumlahnya ada 7. Ada. Jadi kalau ada dan 7 apa boleh dipakai untuk wudu, boleh dipakai untuk mandi. Kalau basuh yang 7 apa boleh pakai untuk bersuci. Mau mandi kah, mau wudu kah, atau untuk kamangala boleh. Asalnya masuk yang 7 ni. Yang 3 turun dari langit dan sampai membosek dari bumi. Jadi air yang suci lagi mensucikan kok. 3 dari langit, 3 dari langit, 3 dari langit, sampai dari bumi. Mana 3 dari langit? Air yang boleh dipakai bersuci, dia suci lagi mensucikan. 3 dari langit. 1 namanya air hujan. Air. Jadi kalau hujan hari besok, ini kalau lama ini hujan. Sabar hari itu hujan. Aku kalian gaya di rumah turun hujan, boleh bawa dua pakai air hujan. Atau tu kan pakai cucuran dulu. Langsung bulan sinan sah. Karena dia air suci lagi air hujan. Air hujan boleh. Yang kedua yang termasuk air suci lagi mensucikan, yang kedua air salju atau es. Negara Yawan ada dulu. Tapi kalau di negara lain, di luar negara, di bagian Eropa, di Timur Tengah masih ada salju. Negara Yawan di Irian Jaya ada tuh, di puncak gunung apa tuh di Irian Jaya tuh ada gunung es. Itu es boleh disuci. Yang ketiga air lain itu air embun. Air embun. Jadi kalau air embun itu boleh pakai. Baca dulu. Maka ada orang dulu di nukan dari batang talih tu, di daun talih kadang kanono, di daun talih kadang pulgo namanya kan. Maaf, itu juga lamo kada jurus kita. Mengumpuan ayam pun tu ambil daun talih kono. Barang kalau tak kumpul lah ayam embun tu kat sebe boleh dipakai wudu. Itu namanya air embun. Boleh dipakai untuk bersuci. 3 dari langit. Yang keempat, apa deh? Nampak wah dari bumi. Nampak kamu air laut. Air. Ibu kalau pergi besok ke Pariaman, ke Gandoria, baik ke Sembayang di sana kalau saji no kilo no ayah bi. Ayah dah do. Tek mono kosong. Baka kabulu gue. Tayamum dah dasar. Masa tayamum ayah lawi banyak di mukono. Apai kata bilawi itu. Abu luak mesinan sah. Air laut tu suci lagi mensucikan. Walaupun asin. Walaupun asin, makanya tetap suci. Boleh bau luak, boleh mandi, boleh bersuci pakai air laut. Kenapa? Air laut tu air yang keempat suci lagi maaf, airnya walaupun karuah, airnya itu kategorinya sudah melebihi 2 kulah. 2 kulah itu adalah 207 ml. Coba hitung liter yang laut itu. Berapa liter?
lain gak 3 liter, agak ada 3 liter gitu. Wah, maka air laut tuh kotor dia, walaupun maaf nanti ada bekas kasih, nggak apa-apa, wudhu tetap sah. Kenapa? Airnya udah lebih 2 bulan. Hari yang keempat, yang kelima, air yang boleh wudhu dari bumi, air sungai atau danau. Ibu, di mana sebuah ada sungai? Ada danau? Meninjau. Mana? Oh, Lurah Pekarabaa. Nadakit semua. Negara iya gini loh. Ayah Madorai, ayah Betang, ayah Madorai. Itu ya sungai namanya. Boleh wudhu dengan itu. Loh, sungai, danau. Yang keenam, air sumur. Air semua. Ibu membuat semua gali. Dikali semua. Tapi 5 meter baru dapat air. Kalau harus tek. Nggak apa-apa. Airnya air sumur bercampur tanah. Tanah itu tidak najis. Maka air sumur boleh dipakai untuk bersuci. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, air yang boleh termasuk air suci mensucikan, air mata air. Bukan air mata, tapi air mata. 5, 7 kok, nan 7 kok adalah air yang suci lagi mensucikan, dan dia boleh dipakai untuk bersuci, untuk mandi, untuk baulu, untuk makan, untuk minum, untuk segala-galanya kuliah. Dan air yang suci lagi mensucikan ini, nama lainnya adalah air mutlak. Ada mana? Jadi nama lainnya air suci lagi mensucikan kok, namanya air mutlak. Air mutlak ini air yang tidak punya embel apa-apa dan akan berubah namanya dengan berubahnya tempatnya. Itu air mutlak namanya. Jadi air mutlak itu air suci mensucikan, air yang tidak ada punya embel apa-apa dan dia bisa berubah namanya dengan berubah tempatnya. Paham nih? Air itu misalnya diambil air tu, air dia misalkan diambil air di semua, air no CB dipindahkan ke dalam, misalnya ke dalam buci, berubah no air buci. Air tu di air sungai itu dialirkan pakai selang, tiba dalam semua, berubah no air semua namo. Tiba no manusia di masenyo tibo berubah tampaknya, tetapnya namanya berubah loh. Kenapa? Tampaknya berubah, airnya berubah. Makanya air yang suci lagi mensucikan, dia tidak punya embel apa-apa dan dia bisa berubah namanya sesuai berubah loh tampaknya. Kalau dalam cerik loh, air dalam cerik. Tapi kalau kopi, kamasen dimasukkan namanya berubah. Dalam embe ya kopi namanya. Dalam teko kopi mono, dalam gale kopi mono. Kenapa? Dia sudah air suci tidak makanya namanya tidak berubah. Kalau air suci mensucikan, namanya bisa berubah tergantung di mana tempatnya. Tapi dia tetap suci. Maka air yang suci mensucikan inilah air yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, dalam kitab diajarkan bila air suci mensuciko dianggap air suci mensucikan bilonya. Pertama, wa huwa alladhi lam taqa fihi najasatun. Air suci lagi mensucikan, akan tetap dia suci selama tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya, maka dia suci lagi. Jadi kalau tidak ada najis dan jatuh, tetapnya suci. Yang kedua,
Kalau ndak ada benda suci yang mudah larut jatuh ke dalamnya. Kalau lah masuk gulu ke dalam air tu, larut tak gulu tu dalam air? Larut. Maka dia menjadi air yang suci tidak. Kenapa? Lawa campuran dengan benda yang suci tapi larut dalam air. Maka dia berubah tidak lagi menjadi air yang suci. Yang ketiga, air suci lagi mensucikan, bisa tidak mensucikan apabila dia sedikit danlah terpakai untuk membasuh yang lain. Namanya air mustakmal. Air mustakmal. Air itu sakit lah terpakai lo. Contoh, mabuk. Ada nak ibu macam lihat sampai bau luak di musaji. Awak kan banyak kau sampai musaji kah? Musaji kan beda-beda kah? Ada nak ibu perhatikan sampai bau luak di musaji kah? Ada sampai bau luak di cik musaji kau? Di pintu kamar suak no tu ada kolam keting. Kolam keting. Besi air. Tinggi kolamnya sekiko. Sekiko. Isi air sudah tu sia-senan ka masuk ke dalam pijak air tu sudah mau luar beko kedua balik pijak air tu samantara begadang sugadang kabeh dimungkut sampai pintu ka masuk tu hanya sagadang salebar pintu dan tingginya rendah tak sampai 20. Kalau diliteri tidak sampai 207 ml. Itu namanya air mustakmal. Bahkan bisa airnya bernajis. Maaf nih, ibu-ibu kalau mau luak di musaji nama dia itu, hati-hati. Kalau awak masuk jago pijak air tu, sudah pijak air tu masuk dalam, sudah masuk dalam, lah buang air. La bau luak, sudah bau luak la manasia pijak lo air tu balik air pun tak dijamin lagi kesuciannya tapi pijak lo air aku keluar akhirnya kaki kita ni apalagi nak masuk ke dalam jagung awak tak bisa jamin antah kaki lo tak pijak cikuciang tak pijak ci ayam. Air ko kadang dah dirabui bisa bernajis. Awak keluar bebuluak, bapijaklah kolam keting ko air no. Keluar masuk musaji, tiba musaji tapi jak lo lapiak musaji lah bernajis lo. Akhirnya jo subayang dak sah. Negara tampai lan atau tabik keting dimungkut sampai buluak. Maka hati-hati. Aku sampaikan, maaf nih bu, penghuni musaji nak membuat tabik-tabik di muka tabik bulu tu. Kalau airnya tak mengalir, tak usah buat tabik tu. Aku cari ada air tu nak bantu kala lebih ada berhari. Air tu nak bantu tertarik. Lah bantu tertarik air tu. Air tu pijak jamaah kau nak ngerti. Kau masuk pijak tu, kau keluar. Bijak yo, akhirnya salatnya enggak sah. Kenapa? Laba rasiah, bapijak lo ayah kotor lagi. Rusak lah wudhu negara itu. Makanya hati-hati, bersuci ini tidak bisa main-main. Karena al-wudhu miftahus salah, as-salah miftahul jannah. Wudhu kunci salat, salat kunci surga. Kalau wudunya tidak selesai, kenapa tidak selesai? Airnya tidak bisa dijamin sucinya, maka wudunya tidak selesai. Kalau dua tidak selesai, maka sholatnya juga tidak diterima. Kalau sholat tidak terima, sama dengan tidak sholat. Makanya hati-hati bagi ibu-ibu yang baik kamu saji orang. Kok di mana bisa saji orang tu? Kok di payahnya bu? Kalau wapai kamu saji orang, maka perhatikan kamu suatu. Kalau nyopakai
tabe kita di mengkudu, maka kalau ndak ngadir airnya jadi pijak air itu kekeluar. Kalau dah pijak tu kekeluar indahan. Makanya maaf di Masjid Agung tengah sawah itulah mulai dimati no tabe no, dan di luar tu di atas no baskom di sia pakai keran asianan keluar basuh kaki sinan. Itu lebih aman daripada meja ayah dan taganang dan tidak bisa dijamin kesuciannya. Makanya maaf nih, awak dalam hal memperhatikan air nan kari pakai dalam baulu kau harus kita pastikan airnya suci lagi mensucikan. Kalau ndak terjamin kesuciannya, maka jangan dipakai air itu untuk baulu. Nih. Kemudian air yang suci lagi mensucikan ini ternyata terbagi dua. Ada dua. Ada air suci lagi mensucikan, tidak makruh dipakai. Tidak makruh. Kau iya dan mereka dan tujuh awak tidak makruh. Tapi ada air suci lagi mensucikan, tapi makruh dipakai untuk berwudu. Nyo suci lagi mensucikan, tapi makruh dipakai untuk wudu. Mana tuh? Namanya air yang dipanas, yang kena sinar matahari. Air ini namanya air musammas, air yang kena sinar mata. Ikoko mabo nagari awak ikoko dak do. So nagari awak kok iklimnya namanya tropis. Nan banyak air nan bukoko, air yang musammas kok di nagari yang iklimnya sangat panas. Contoh Arab Saudi itu kalau musim panen itu anginnya luar biasa. Jadi kalau ada air maaf ditampung dalam MB di panen matahari, kalau di Arab Saudi nak tampung angin dan itu makruh dipakai. Bantu bisa balang-balang kulit. Maka nggak boleh makruh, walaupun dia suci mensucikan, tapi dia makruh dipakai. Kenapa? Airnya, panasnya sudah sangat berkelebihan dan itu bisa merusak kulit. Maka air yang sangat dipanaskan matahari di negeri-negeri yang suhunya sangat panas itu makruh dipakai air untuk wudu. Tapi negara awak kok, nah doa yang ada itu. Kalau sawah kadang-kadang ayat itu angin anda angin bang, anda angin tidak merusak kulit. Kenapa? Karena negara awak pun negara iklimnya masih standar lah. Tapi ada yang makruh di negara awak kuah yang angin. Aduh, ayat nan pakai kuah. Ayat angin nan pakai setelan. Ada bukan? Nan di rumah mandi pakai angin. Ada warna mau washer namanya. Water heater namanya. Mandi bisa pakai angin walaupun dak pakai uki kili di Solo. Bisa ia tuh dipakai pakai gas. Pakai gas. Asal dia dingin pagi baik di anda ayah patiak no ibu ayah angin ayah keluar. Maka itu termasuk air yang makruh untuk berwudu. Nyo suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipakai. Coba toh, bau luak silah pakai yang dingin. Ya, tapi kecuali bagi ibu-ibu dan bapak nalah tidak bisa karena yang dingin. Dewa tak mungkin dong. Kalau kayak dingin biar nak supaya nak bulu ada kalau bulu ada dingin. Kalau lah kondisinya tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Bau luak merah tetap sah. Kenapa? Karena kondisi. Tapi kalau normal badan awak tidak karena yang dingin dong, bau luak selah pakai yang dingin lebih baik dan lebih mendapatkan fadilah yang luar biasa. Maka balik lagi, maka air yang boleh untuk bersuci itu namanya air yang suci lagi mensucikan. Airnya ada 7 dan 7 atau 3 dari langit sampai dari bumi. Maka kalau ingin wudu, kalau ingin mandi, pastikan air yang 7 itu yang kita pakai
Dan air yang 7 itu pastikan tidak ada najis yang masuk ke dalamnya. Yang kedua, tidak ada barang yang suci yang mudah laut masuk ke dalamnya kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, tidak apa-apa. Contoh Bu, mau nih, ada tabe itu pakai jamban. Tahu jamban? Di Tampuang Bu, WC Bu kan jamban namanya. Balataan balok dua letih maroko letih itu. Itu jamban namanya. Itu di tape abo tu tabe pakai jamban tu itu dipelihara ikan di sini namanya ikan kalui namanya. Ikan kalui. So ikan kalui ko muncung no kadang. Jadi ikan kalui ko gak sikap seketik. Bara sikapnya tiup dan turun langsung hilang sekali. Itu kalau ikan kalui. Kadang kalau lamunnya turun di japu itu kate. Itu. Maka kalau maaf ngecek, aduh tabe ko pakai jamban. Ayat keran musaji mati. Ndak dua iya. Ayat bi. Kubala putih kino pradono nama sua iya. Tabe ko pada iya, panu iya no. Tapi pakai jamban. Ndak ikan ndak bara. Ulang waya kadang banyak. Sehingga kadang mampu-mampu lah bisa goreng kulit teh. Bisa goreng mampu-mampu nanti wayo. Sampai bulu, abi iya. Tapi kok gadang, tapi itu gadang. Maaf, lebano 10 kali 10 gadang lu. Ayahnya kira-kira ayahnya lebih ada 207 liter. Abi 2000 liter dulu. Kalau ingin tahu apa coba liter itu nah. Kalau ada kat 7 liter tapi itu barang ya liter. Rasul-rasulnya lebih ada 207 liter. Lebih namanya lebih 20. Lebih 20. Bau dua wa kok mandake goreng pisang itu kawa. Alau. Alau no, ada jauh no, bulu ada sah wudunya. Kenapa? Karena airnya udah lebih 20. Maka artinya apa? Ini maaf nih akan ada kejadian. Tapi kini jarang nama itu. Betul, kini tabe kini nak tabe kini nak pakai jamban nih. Tabe untuk macam ikan mendulang kini. Tabe untuk cari piti mendulang kini. Nak barang nak pakai jamban. Kalau dulu asado tabe bajamban. Kalau ibu pai ke Parintang pun tiap rumah ada tabe tu. Tabe dan tabe itulah tabe untuk melalui ikan. Dan itu boleh dipakai untuk wudhu. Kenapa? Airnya air sumur baik tabe boleh dipakai untuk wudhu. Maka inilah air yang pertama yang boleh dipakai untuk berwudhu, namanya air suci lagi mensucikan. Maka kalau lata masuk air dari koko, boleh bebong untuk minum, boleh untuk masak, boleh mandi, boleh bau luar, boleh menghilangkan najis. Pakailah selama airnya air suci lagi mensucikan. Maka inilah air pertama, kategori air dalam Islam yang pertama namanya air suci lagi mensucikan. Maka kita kalau kamu luar pastikan airnya air yang suci lagi mensucikan. Pastikan kalau ibu mau luak pakai embe, jangan sampai ayah dua waktu masuk ke dalam embe itu lihat. Usahakan jangan sampai masuk, maka itu bisa menjadi air mustakmal dia, suci tidak mensucikan. Kenapa? Tak pakailah masuk bekas wudhu awak dalam embe itu. Maka usahakan kalau wudhu kita tidak pakai embe, usahakan air wudhu kita bekas wudhu tidak masuk ke dalam ember supaya airnya tetap suci dan sah dipakai untuk berwudhu. Maka inilah yang pertama, air suci lagi mensucikan. Maka kalau waktu ibadah, ka salat, ka mandi wajib, maka pakailah air yang pertama nih
air suci lagi mensucikan. Inilah air pertama yang kita pelajari hari ini, air suci lagi mensucikan. Mudah-mudahan kita naik paham, mudah-mudahan nanti wudhu kita bisa terjaga kesahannya karena airnya suci, dan kalau wudhunya sudah sah, mudah-mudahan sholatnya juga sah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan kita hari ini tentang air suci lagi mensucikan. Baik, siapa kalau ada yang ragu boleh bertanya. Kalau ada, Bu, sawah. Kalau airnya mengalir boleh, nggak apa-apa. Boleh, airnya kan bersih, boleh. Karena airnya udah banyak, airnya banyak terganam, berasi airnya nggak apa-apa. Baca tanah sekete nggak masalah. Kenapa? Tanah itu tidak najis, boleh saja. Baik, ada yang mau bertanya? Hanya kalau orang bertanya, Bapak Ibu, kalau tidak ada bertanya, dua kemungkinan. Pertama lah mengerti sangat, dan kedua nak mengerti Allah. Dua kemungkinan. Jadi kalau ada ibu nak bertanya, kamu yakin lah mengerti. Ya. Ada semua jatuh ciri cacat ke dalam. Ya. Semua no lebarnya kok. Lebarnya 60, tinggi 60, panjang 60. Kalau lain sagadang iko gadang baktu 60 kali 60, lebar 60, panjang 60, tinggi 60, dalam 60, maka masuk cicacak ke dalam. Kalau air no panuh maka tetap tidak apa-apa, tidak najis airnya. Kenapa? Airnya sudah sampai 2 bulan. Tapi kalau kurang, baru nanti bermasalah. Sama kalau kurang air itu. Maka kalau kurang, maka itu nanti yang bermasalah. Tapi kalau usahakan airnya penuh, kalau penuh tidak apa-apa. Bang? Kamu saja ini? Kan masih banyak tempat yang lain. Atau ndak ada ayah musaji mati lo rumah ayah tu lo tinggal la campur lo jo kotoran segala macam. Mami balik ayah aqua nan kadang mulut apa situ? Masukan kalau payah mana masukan karaci-raci jadi tahu. Sebelum masukan dah susah. Ambil masukan ke semprot tu, apa tu? Semprot tu. Boleh juga, nggak apa-apa. Kalau memang air itu payah, boleh pakai. Ya, Bu. Kucing itu tidak najis. Maka kalau ada obat itu, acok kucing minum di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kucing dia tidak hewan najis walaupun dia tak boleh dimakan, tapi dia tidak Maka kalau ayam bawa digilik kucing, nggak apa-apa. Bahkan ayam minum walaupun digilik kucing minum masih nggak apa-apa, karena dia nggak najis. Boleh. Kemudian ada lagi. Kalau anjing, sekarang anjing lagi. Mami, awak menampung air hujan. Kebetulan latado hujan ko panuh anak MBO. Di MBO terletak di laman di Yati Wahato, saudara Dato. Awak lupa mengarumahkan ayam kok. Lalulah wow. Awak lah mungkin di minum di MBO itu. Maka airnya ini namanya air yang bernajis yang tak bisa dimaafkan.
airnya bernajis yang tidak bisa Kenapa? Anjing tuh najisnya mughallazah namanya, najis berat. Jadi kalau kalian jilik air dalam embe itu dia campaan air embe basuh 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Kenapa? Najisnya berat, mesti pakai. Sudahlah air buangkan. Kada kanai air tu di lidah di embe itu di lidah anjing iyo, tapi air tu lah jilik di anjing air tu lah najis. Maka jo embe itu najis, maka embe itu merahsiakan sucikan 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Begitu beratnya najis anjing itu. Makanya hati bagi apa nan maaf nih batarana pai mabuk anjing pai berjalan pagi petang, hati-hati maaf nih kadang wakan anono pi menciri anjing anono pemencirian anjing anono. Artinya anjing itu kan kalau nak dibawa kan dibawa apa kadang batuka lah tali noko pai noko kadang batuka atau dah batuka dibawa doang, maaf dibawa anjing tu pai lah selesai beko pulang. Maaf, aku saya sampaikan hati-hati bagi bapak nan suku memelihara pakai melihara anjing terdiri pagi petang. Ini tangan kita macam rantai noko tidak bisa kita jamin bersih. Tiap kita bukan bersangka bersangka ini maaf nih talinya ini bernajis. Maka bagi apa nan sudah beli anjing supaya aman basuh tangan, sudah macam tali sudah beli anjing tu basuh tangan, salah satunya pakai tanah supaya terjamin kesucian tanah kita. Kadang-kadang beko mami kadang bapak pai main itu pakai sarwa rancak lo. Kadang namun anjing go de sayang kedua sama man meleko-leko lo no. Kadang sarawago kanai de jilatannya tajide segenek dah bernajis dari jalanan. Makanya hati sangat berhati-hati bagi yang memelihara binatang yang najisnya najis berat. Makanya air kalau kanai najisnya najis berat, maka buangkan airnya dan cuci embernya 7 kali, salah satunya pakai tanah, baru boleh airnya dipakai lagi. Karena apa? Sudah suci dan mensucikan. Itu sedikit tentang kalau ada dijilat oleh binatang yang bernama anjing. Maka anjing itu najisnya najis mughallazah, najis yang berat. Makanya hati-hati. Itu ada lagi? Habis ya? Kalau kolam dimungkut sampai bau dua kamar suatu airnya ngalir nih, airnya ditaruh ngalir, batukan taruh. Kalau dia tukarnya jadi air kadang masuk, jadi air aku batuka, nggak apa-apa. Tapi yang susah nih airnya cuma taganang saja, cuma tidak batuka-tukang. Batuka sekali 2 hari, itu tidak bisa dijamin lagi. Tapi kalau ngalir dia, maaf kalau di kandung masih jam yang kandung tapi uluannya tuh airnya pakai banget sampai masuk kaki, tapi airnya ngalir ke badan. Maka airnya capek tukaran, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau kecil kabeknya airnya taganang tidak batuka, airnya batuka sekali 2 hari masih ngajuan menuka maka ini dikaragui kesucian kita yang setelah buruk yang menginjak air. Maka pastikan airnya mengalir. Itu barangkali baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan untuk yang pertama yaitu air suci lagi mensucikan. Insyaallah di bulan yang akan datang kita masuk yang kedua dan yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan dan air yang tidak suci dan tidak mensucikan.
Maka ini baru yang pertama, air suci lagi mensucikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz dapat menjadi pengajarannya yang Allah manfaat dunia akhirat. Jazakumullahu khairan.